Bab 6001. Berpikir bahwa dia mungkin menjadi orang yang sama seperti Charlie, Nanako sangat bersemangat. Dia memandang Guru Jingqing dan bertanya dengan hormat. Guru, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya nasihat tentang cara untuk benar-benar mewujudkan pencerahan. Saat berbicara, Nanako merasa sangat tidak yakin. Dia merasa bahwa dalam masyarakat saat ini, merahasiakan segala sesuatu adalah hal yang wajar. Bahkan dalam seni bela diri biasa, tidak mungkin sekte atau keluarga manapun memberi tahu orang lain tentang pemikiran batin mereka. Apalagi budidaya tingkat tinggi seperti itu. Namun, dia tetap ingin mencobanya. Karena dia merasa karena Guru Jingqing telah memberitahunya begitu banyak. Mungkin dia bersedia mengatakan lebih banyak lagi untuk membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Guru Jingqing menarik napas dalam-dalam saat ini dan tidak bisa menahan nafas. Seorang penyembah memiliki bakat yang luar biasa. Dan saya tidak bisa hanya duduk diam dan menyaksikan bakat seorang pemuja dikubur dan disia-siakan. Dia pada dasarnya telah menemukan kunci menuju pencerahan. Tetapi satu-satunya langkah yang salah adalah, pemujalah yang seharusnya tidak mencoba membiarkan kesadarannya memasuki lautan kesadaran dengan melompat. Metode ini tidak bisa memasuki lautan kesadaran. Nanako dengan cepat bertanya, lalu bagaimana kita bisa memasuki lautan kesadaran? Guru Jingqing mengucapkan kata demi kata. Biarkan kesadaran spiritual menyatu. Berbaur. Nanako berseru, mungkinkah saya membiarkan kesadaran spiritual saya menyatu dengan lautan kesadaran itu? Itu benar. Tuan Jingqing mengangguk dan berkata dengan serius. Para penyembah, apa yang disebut lautan kesadaran sama seperti alam semesta yang saya sebutkan. Jika sang dermawan menganggap kesadarannya sendiri sebagai dirinya sendiri, ini setara dengan seseorang yang melompat ke laut. Lautan sangat luas, tapi apa yang bisa dilihat manusia hanya berjarak 10 kaki atau puluhan kaki. Hanya dengan mengintegrasikan kesadaran ilahi ke dalam lautan kesadaran, kesadaran ilahi dapat mengendalikan seluruh lautan kesadaran. Sehingga seluruh lautan kesadaran dapat secara intuitif dihadirkan kepada diri sendiri seperti bola dunia. Jadi, pemujanya tidak boleh memasuki lautan kesadaran dengan apa yang disebut sebagai kesadaran subjektif, aku. Tetapi definisi diri dalam kesadaran spiritual harus ditinggalkan. Pada saat melompat, lepaskan seluruh diri dan biarkan kesadaran spiritual sepenuhnya memasuki kondisi tanpa pamrih. Dan ketika kesadaran tanpa pamrih terintegrasi sepenuhnya dengan lautan kesadaran, Anda akan berhasil mencapai pencerahan. Meskipun Nanako mengerti maksud Guru Jingqing, dia tidak tahu apa arti sebenarnya. Keadaan, tanpa diri. Ia merasa pemikiran manusia itu subjektif. Ketika memikirkan masalah kapan saja dan dalam keadaan apapun, Anda harus menggunakan pemikiran Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa meninggalkan kesadaran Anda sendiri dari kesadaran spiritual Anda sendiri? Jadi, dia bertanya pada Guru Jingqing. Guru, bagaimana kita bisa mencapai sikap tidak mementingkan diri sendiri? Guru Jingqing berkata, tidak mementingkan diri sendiri juga merupakan alam bawah sadar yang disebutkan oleh Sang Buddha. Ini adalah keadaan yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sebagai seorang beku yang malang pada saat itu, saya tidak mengerti bagaimana menjadi orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Saya memerlukan waktu 8 tahun untuk akhirnya menemukan keadaan itu. Oleh karena itu, pemuja hanya dapat mencoba dan mencari sendiri secara perlahan. Dan beku malang itu tidak dapat memberikan nasihat atau bantuan apapun. Nanako tidak kecewa dan berkata dengan penuh hormat. Terima kasih, Guru, atas nasihat Anda. Saya akan mencoba yang terbaik. Guru Jingqing berkata, penyembah, Anda juga dapat mencobanya sekarang. Meskipun biksu malang itu tidak dapat membantumu, sebagai pengamat, saya mungkin bisa memberikan beberapa saran pribadi kepada biksu malang itu berdasarkan kemajuannya. Nanako ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata, terima kasih banyak. Setelah itu, dia bertanya, kalau begitu izinkan saya mencobanya sekarang, oke. Tuan Jingqing berdiri dengan satu tangan di dada. Menunjuk ke kasur di bawah panggung ceramah bagi para murid untuk duduk bersila dan bermeditasi. Dan berkata, Amitabha, tolong beri saya bantuan.
Di halaman lain, Margaret memandang Nanako di monitor dan bertanya kepada Sister Sun di sampingnya. Saudari Sun, Jingqing membutuhkan 8 tahun untuk menyadari Taoisme. Menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Nanako? Bab 6002, Sister Sun tersenyum dan berkata, Nyonya. Hanya butuh setengah tahun bagimu untuk menyadari Tao. Kalau dipikir-pikir, hanya perlu 2 atau 3 tahun bagi Nona Ito untuk menyadari Tao. Margaret menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Nanako lebih berbakat dariku. Waktu yang dibutuhkan untuk pencerahan harus lebih singkat dari waktu saya untuknya. Mungkin, dia bisa berhasil mencerahkan dalam waktu 1 bulan. Saudari Sun bertanya dengan heran. Nyonya, apakah Anda begitu optimis dengan Nona Ito? Margaret mengangguk dan berkata, dia lebih baik dari sebagian besar orang dewasa di dunia ini. Dan semakin suci seseorang, semakin mudah mereka memahaminya. Saat ini, Nanako di Aula Buddha datang untuk duduk bersila di depan kasur. Kemudian menutup matanya dengan terampil mengerahkan energi sejati dan kesadaran spiritualnya dan memasuki alam penglihatan batin. Karena dia sudah menguasai seluruh proses pemeriksaan endoskopi, Nanako kembali ke lautan kesadaran dengan mudah. Lautan kesadaran saat ini masih seperti dulu. Sangat tenang dan tanpa riak apapun. Dia terus mendorong kesadarannya ke atas. Saat ketinggiannya terus meningkat, kesadarannya semakin menjauh dari lautan kesadaran di bawah. Semakin tinggi dia pergi, semakin besar perlawanan tanpa nama yang terjadi. Setelah dia mencoba yang terbaik untuk mencapai titik tertinggi, dia tidak bisa lagi bertahan dan membiarkan kesadarannya mulai turun dari langit. Saat ini, dia sedang memikirkan tentang bagaimana menjadi tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sadarkan diri. Dia berusaha keras untuk mengendalikan dirinya dan tidak membiarkan dirinya memikirkan apapun. Namun semakin dia melakukannya, banyak hal yang datang padanya seperti air pasang. Memasuki kesadarannya, dia memikirkan masa kecilnya, orang tuanya, pertemuan pertamanya dengan Charlie, dan malam bersalju di Kyoto. Kemudian, kesadarannya tiba-tiba berhenti dan mengalir ke lautan kesadaran. Tapi lautan kesadarannya sepertinya telah terkena mantra. Dan masih belum ada gelombang di permukaan. Nanako, yang dikelilingi oleh lautan kesadaran, merasakan kekuatan besar datang ke arahnya dari segala arah sebelum dia bisa menyesuaikan kesadarannya. Kemudian, kekuatan besar mulai mendorongnya ke hulu. Dia merasa kesadarannya seperti gelembung di dasar laut. Terjepit oleh air laut yang ada di mana-mana dan mengalir menuju permukaan air dengan kecepatan tercepat. Segera setelah itu, kesadaran Nanako melompat keluar dari permukaan lautan kesadaran. Saat kesadarannya didorong keluar dari lautan kesadaran, Nanako tiba-tiba membuka matanya dan terengah-engah. Pada titik tertentu, seluruh tubuhnya berkeringat. Guru Jingqing di samping berkata, pemujanya pasti didorong keluar oleh lautan kesadaran, kan? Nanako mengangguk sedikit dan berkata dengan sedikit lelah. Mengendalikan kesadaran untuk mencapai setinggi mungkin sungguh sangat melelahkan. Tapi tidak perlu dipikirkan lagi, proses diusir dari lautan kesadaran bahkan lebih menyakitkan. Dan tekanan yang ada di mana-mana sangat mencekik. Yang terpenting adalah semakin saya ingin tidak mementingkan diri sendiri, semakin aku mengingat banyak hal yang berhubungan dengan diriku. Guru Jingqing berkata dengan serius, pencerahan memang sama sulitnya dengan mendaki ke langit. Tidak hanya sulit untuk berhasil, tetapi proses mengalami dan mencoba juga sulit. Biksu malang itu mencoba dalam keadaan ini selama 8 tahun penuh. Selama 8 tahun itu, saya tidak tahu berapa banyak kegagalan yang saya buat. Tetapi bakat seorang penyembah lebih tinggi daripada bakat seorang beku yang malang. Jadi tidak butuh waktu lama untuk mengetahuinya. Setelah mengatakan itu, Guru Jingqing menambahkan. Saat pemuja itu melihat ke dalam tadi, ekspresinya berubah beberapa kali hanya dalam beberapa detik. Saya pikir itu karena apa yang dia pikirkan. Terlalu banyak gangguan. Jika Anda ingin mencapai dunia bawah sadar, pertama-tama kamu harus membiarkan dirimu tidak memiliki keinginan. Jika tidak, mungkin akan sulit untuk berhasil. Nanako mengerucutkan bibirnya dan berkata, aku ingin mencoba lagi. Bab 6003, mendengar Nanako ingin mencoba lagi. Tuan Jingqing tidak terlalu memikirkannya. Dia mengangguk setuju dan berkata,
Jika pemujanya ingin berhasil memasuki dunia bawah sadar, cara teraman adalah dengan meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Nanako terdiam sejenak dan bergumam. Jika Anda memotong 7 emosi dan 6 keinginan, apa gunanya hidup? Guru Jingqing berkata tanpa berpikir. Hanya dengan memutus 7 emosi dan 6 keinginan, bisakah kita memiliki kesempatan untuk menjadi seperti Buddha dan menyelamatkan semua makhluk hidup dengan lebih baik? Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Dengan segala hormat, bukankah itu semacam 7 emosi dan 6 keinginan jika Anda dengan sepenuh hati mencari Buddha? Bukankah itu juga semacam 7 emosi dan 6 keinginan jika Anda dengan sepenuh hati berpikir untuk menyelamatkan semua makhluk hidup? Tentu saja, menyelamatkan semua makhluk hidup adalah benar, tetapi tidak semua orang memiliki perasaan yang sama terhadap diri mereka sendiri. Jika dia tidak puas dengan situasi saat ini, jika dia menjalani kehidupan yang bahagia dan puas, mengapa dia membutuhkan orang lain untuk membantunya? Nanako berkata, lagi pula karena aku punya keluarga dan kekasihku sendiri. Saya tidak bisa melupakannya, sekalipun aku bisa meninggalkan semuanya, tapi karena aku sepenuh hati ingin mencerahkan. Mengejar pencerahan adalah keinginan saya yang lain. Saat saya memasuki lautan kesadaran dan melompat ke bawah, itu untuk pencerahan. Tapi untuk menipu diriku sendiri, atau untuk menipu lautan kesadaran. Saya jelas di sini untuk itu. Tetapi jika saya ingin berpikir bahwa saya tidak memiliki keinginan atau keinginan, bukankah itu sama saja dengan menipu? Guru Jingqing terkejut sesaat, lalu mendesah pelan. Apa yang dikatakan penyembah itu, bukannya tidak masuk akal. Setelah itu, dia bertanya padanya, lalu apa yang ingin dicoba oleh penyembah kali ini? Nanako menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Saya hanya ingin mencoba lagi, tidak peduli berhasil atau gagal. Hari ini saya tidak akan mengganggu guru lagi. Guru Jingqing berkata, biksu malang itu punya banyak waktu. Jadi pemujanya tidak perlu khawatir. Nanako mengangguk penuh terima kasih. Kemudian tutup matanya, dan sekali lagi gunakan metode introspeksi untuk membiarkan kesadaran spiritualnya sampai ke lautan kesadaran. Seperti sebelumnya, kali ini Nanako masih berusaha sekuat tenaga untuk mendorong kesadarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, upaya sebelumnya menghabiskan banyak energi. Kali ini, jelas lebih sulit untuk melakukan push-up. Namun meski kesulitan, Nanako tetap berusaha sekuat tenaga untuk melakukan upaya tersebut. Selama proses inilah dia akhirnya memahami mengapa Guru Jingqing membutuhkan waktu 8 tahun untuk mencapai pencerahan. Dia selalu berusaha keras untuk memindahkan kesadaran spiritualnya ke tempat yang lebih tinggi, yang menghabiskan banyak energi dan kekuatan fisik. Setelah mencobanya 2 kali, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan rasa lelah mental tersebut. Selain itu, pencerahan adalah masalah ribuan upaya yang terus-menerus. Beberapa tahun pencerahan sudah dianggap sebagai waktu yang singkat dalam proses panjang kultivasi. Nanako mencoba yang terbaik untuk mendorong kesadarannya hingga tingkat ekstrim yang bisa dicapai oleh kondisinya. Ketika dia menyadari bahwa seluruh energinya telah habis, dia langsung rileks sepenuhnya dan membiarkan kesadarannya jatuh bebas dari ketinggian. Dalam proses keberadaannya kali ini, berbagai pemikiran masih terus mempengaruhi kesadarannya. Sama seperti terakhir kali, semuanya tentang orang tuanya, kerabatnya, dan Charlie yang dia pikirkan siang dan malam. Dia akhirnya menyadari bahwa alasan mengapa begitu banyak pikiran tiba-tiba muncul di benaknya saat ini pasti karena perasaan terjun bebas, yang memberinya perasaan sekarat. Dan perasaan sekarat ini dengan sendirinya akan membuat orang memikirkan banyak orang dan hal. Nanako tidak berusaha melupakan segalanya dan meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan seperti yang dikatakan Guru Jingqing. Dia secara tidak sadar berpikir. Guru Jingqing berkata bahwa Anda tidak dapat terjun langsung ke lautan kesadaran ini. Tapi Anda harus berintegrasi ke dalamnya. Lalu apakah ini berarti kesadaran ilahi dan lautan kesadaran secara inheren dapat menyatu? Satu-satunya perbedaan adalah beberapa orang telah menguasai cara fusi, tetapi beberapa orang tidak pernah memahaminya. Memikirkan hal ini, hati Nanako tiba-tiba tergerak. Lautan kesadaran ada di tubuhku, di sifuku. Jadi aku harus mengenal diriku yang terbaik.
Ia harus mengetahui bahwa tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Jika demikian, saya harus meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan agar bisa bersamanya. Integrasi, maka ini sendiri menjadi paradoks yang tidak dapat dipecahkan. Apakah ini berarti kesadaran saya tidak memiliki kesempatan untuk berintegrasi dengannya? Jika demikian, saya tidak akan dapat berintegrasi dengannya dalam kehidupan menuju pencerahan ini. Pada saat ini, kesadaran Nanako kembali jatuh ke lautan kesadaran yang sunyi dan indah. Dampaknya yang kuat menghancurkan kesadarannya ke kedalaman lautan kesadaran. Dan kesadaran Nanako kembali rusak parah. Seluruh kesadaran tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kemudian, tekanan besar dari lautan kesadaran menyapu dirinya lagi. Dan kesadarannya hendak menuju ke laut. Nanako sedikit putus asa saat ini. Bukan karena 2 kegagalan yang membuatnya menyerah, tapi dia mengenal dirinya sendiri. Bahkan jika dia bisa melepaskan almarhum ibunya dan ayahnya yang kesehatannya telah pulih. Dan sedang menikmati masa tuanya, dia tidak bisa melepaskan Charlie. Kehidupan barunya diberikan kepadanya oleh Charlie. Bab 6004. Pada saat ini, meskipun dia masih didorong ke permukaan oleh lautan kesadaran, dia merasa siap untuk berjuang dan melawan untuk pertama kalinya. Kesadarannya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dalam hati. Jika saya tidak pernah menyadari kebenarannya, suatu hari saya akan mati. Kematian tidaklah buruk. Ibuku sudah lama meninggal. Dan ayahku juga akan meninggal sebelum aku. Bagaimana dengan Charlie? Pasti ada seseorang. Apakah aku akan berjalan bersamanya? Kalau begitu, kuharap orang yang berjalan bersamanya adalah aku. Mendengar hal ini, kesadarannya menjadi bersemangat. Sementara dia berjuang keras dan mencoba menyelam lebih dalam untuk menahan daya apung lautan kesadaran. Dia berkata dengan keras di alam bawah sadarnya. Aku tahu. Saya tahu bahwa Charlie adalah pria yang sudah menikah. Saya juga tahu bahwa jatuh cinta dengan pria beristri itu memalukan dan buruk secara moral. Tapi aku sangat mencintainya, dan aku tidak bisa berhenti mencintainya, apapun yang terjadi. Saya tidak bisa menghancurkan pernikahan dan keluarga Charlie. Tapi aku tidak mau menyerah untuk bersamanya. Kesempatan baginya untuk mencapai pencerahan sama kontradiktifnya dengan keinginan saya untuk meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan, tetapi saya tidak dapat melakukannya sama sekali. Namun, masih ada peluang untuk menyelesaikan semua kontradiksi ini. Jika kamu dan aku bisa menjadi satu, biarkan aku sukses. Setelah pencerahan, saya juga akan memiliki kesempatan untuk mencari kehidupan yang lebih panjang. Selama aku bisa hidup, aku bisa menunggu selamanya. Apakah itu 80 tahun, 100 tahun, atau bahkan 200 tahun, saya tidak peduli. Jadi, jangan pikirkan itu. Dorong aku keluar. Dalam sekejap, Nanako berenang mati-matian menuju kedalaman lautan kesadaran. Untuk menahan daya apung lautan kesadaran yang ada di mana-mana. Nanako menghabiskan hampir seluruh energinya untuk melawannya. Dia seperti seorang pelari maraton yang menghabiskan seluruh tenaganya dalam kompetisi. Kakinya kehilangan kekuatan dan bahkan tidak bisa berdiri. Saat ini, saya masih bergerak maju secara mekanis. Saat dia terus melawan dengan putus asa, dia merasa kesadarannya perlahan-lahan kabur karena perlawanan. Sama seperti pemadaman listrik yang paling ditakuti para penyelam, kesadarannya perlahan-lahan kabur. Pada saat ini, kesadarannya tiba-tiba terhenti di lautan kesadaran. Daya apung yang sangat besar dari lautan kesadaran sepertinya menghilang seketika pada saat ini. Awalnya, kesadarannya seperti gelembung. Didorong dengan cepat ke permukaan laut karena gaya apung. Tapi sekarang, kesadarannya sedang diperas secara gila-gilaan oleh lautan kesadaran. Dan tekanan serta daya apung sebenarnya telah mencapai keseimbangan yang rumit di lautan kesadaran. Kesadaran Nanako hampir hilang. Namun saat ini, secara naluriah dia masih berusaha sekuat tenaga untuk terus menyelam. Keseimbangan halus yang asli langsung rusak. Kesadarannya sepertinya kehilangan daya apungnya dan perlahan mulai jatuh lebih dalam. Seluruh kesadarannya berangsur-angsur menghilang. Dan kemudian dunia jatuh ke dalam keheningan yang gelap, dan bahkan kesadarannya telah hilang sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, titik cahaya kecil tiba-tiba muncul di lautan kesadaran yang gelap.
Begitu titik cahaya ini muncul, ia dengan cepat tenggelam ke dasar. Segera setelah itu, lebih banyak titik cahaya muncul secara misterius di lautan kesadaran. Titik cahaya ini seperti sel kecil, semuanya mulai menyatu menuju dasar lautan kesadaran. Nanako Ito, yang kehilangan kesadaran, tiba-tiba terbangun. Setelah bangun tidur, sebelum dia membuka matanya, dia merasakan seluruh aula Buddha seolah-olah ada di depannya. Dan dia sepertinya berada di luar, menghadap ke seluruh kuil dari sudut pandang Tuhan. Dia dapat melihat bahwa di aula Buddha, Guru Jingqing sedang menatapnya sambil melafalkan kitab suci dalam hati. Ekspresinya tampak sedikit cemas, tapi dia masih duduk bersila di kasur. Tak bergerak seperti patung lilin. Saat ini, dia merasakan keributan yang tidak biasa di atap aula Buddha. Jadi dia berpikir sedikit, dan kesadarannya mencapai atap yang bergejolak yang tidak biasa. Di mana dia melihat seekor tokek dengan hati-hati mendekati seekor lalat. Dan kemudian, tokek tiba-tiba menjulurkan lidahnya dan memasukkan lalat ke dalam mulutnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat ini, Nanako bahkan bisa mendengar suara tokek yang menelan lalat. Kemudian, dia merasakan suara gemerisik halus lagi. Dan sambil berpikir, dia sampai di sudut aula Buddha dan melihat sederet semut merayap dalam barisan. Perasaan luar biasa ini mengejutkan Nanako. Dia tidak bisa tidak ingin kesadarannya meninggalkan aula Buddha. Namun kesadaran spiritualnya tidak bisa meninggalkan aula Buddha sama sekali. Saat dia ragu, dia tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di kepalanya. Kemudian, sudut pandang Tuhan lenyap sama sekali. Saat berikutnya, dia membuka matanya, dan kesadarannya kembali padanya. Namun, yang berbeda dari kegagalan terakhir adalah saat dia bangun kali ini. Nanako merasa segar dan nyaman tak terlukiskan. Melihat dia membuka matanya, Guru Jingqing menghela nafas lega dan berkata tanpa sadar. Kali ini penyembah telah bermeditasi selama lebih dari 10 menit. Yang jauh lebih lama dari sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya sekarang. Nanako berkata jujur, rasanya jiwa bisa keluar. Ibarat punya lubang, tapi perasaan itu hilang setelah tidak bertahan lama. Saya tidak tahu apakah itu hanya ilusi. Guru Jingqing mengangguk, ketika jiwa meninggalkan tubuh, ia sebenarnya menggunakan energi spiritual untuk merasakan lingkungan sekitar. Ini hanya dapat dicapai setelah pencerahan berhasil. Beku malang yang tidak memiliki aura dan tidak dapat meninggalkan lautan kesadaran ini tidak memiliki kemampuan seperti itu sama sekali. Pemujanya pasti terlalu lelah dan mengalami halusinasi setelah mencobanya 2 kali berturut-turut. Nanako mengangguk sedikit, dan saat dia hendak berbicara, tiba-tiba terdengar suara dari atap. Dengan gerakan sekecil apapun, dia segera mendongak dan melihat seekor tokek mengejar seekor laba-laba. Tokek itu sepertinya yang baru saja dia lihat dari sudut pandang Tuhan. Dia menatap tokek itu dengan cermat dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Sepertinya, itu bukan ilusi. Bab 6005, itu bukan ilusi. Tuan Jingqing merasa ngeri. Sejak dia melihat Nanako, dia tahu bahwa dia akan mampu mencerahkan. Dan proses pencerahannya akan lebih cepat dari dirinya karena bakatnya. Di antara jutaan orang, tidak ada satu orang pun yang memiliki bakat untuk mencapai pencerahan. Orang seperti itu tidak akan mampu mencapai pencerahan bahkan dalam masa hidupnya. Namun, bagi mereka yang memiliki bakat pencerahan, pencerahan sebenarnya hanya menunggu kesempatan. Namun pencerahan itu sendiri terlalu misterius dan hampir tidak memiliki aturan. Jadi masih belum diketahui kapan orang-orang yang memiliki bakat pencerahan akan menunggu kesempatan untuk mencapainya. Guru Jingqing merasa bahwa dia telah memberitahu Nanako kunci menuju pencerahan. Dengan bakatnya, jika dia kembali dan mencoba selama 1 atau 2 tahun, dia seharusnya bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa berhasil memahaminya setelah 2 kali mencoba. Jadi, dia menekan rasa takutnya dan bertanya. Sang penyembah berkata bahwa jiwa yang meninggalkan tubuh barusan bukanlah ilusi. Mungkinkah kesadaran penyembah telah diintegrasikan ke dalam lautan kesadaran? Tak hanya kaget, Margaret dan Sun yang berada di depan monitor pun semakin kaget. Margaret berkata dengan ternganga, Nanako benar-benar bisa mencapai pencerahan dalam waktu sesingkat itu. Ini
Ini terlalu sulit dipercaya. Sister Sun bertanya dari samping. Nyonya, tidak bisakah Jingqing melihat apakah Nona Ito sudah tercerahkan? Margaret menggelengkan kepalanya, aura Jingqing tidak bisa meninggalkan lautan kesadaran. Orang lain tidak tahu bahwa dia memiliki aura, dan dia tidak bisa memberitahu orang lain. Setelah mengatakan itu, Margaret tiba-tiba berdiri dan berkata, "Aku akan pergi menemuinya." Saudari Sun buru-buru bertanya, "Nyonya, apakah Anda pergi menemui Nona Ito? Maukah kamu mengekspos dirimu sendiri?" Nona Ito sangat tertarik pada tuan muda. Dia mungkin sudah memeriksa informasimu sejak lama. Jika dia mengenalimu, bukankah? Margaret mengangguk, "Anda benar, biarkan seseorang menyiapkan masker." Saat ini, di aula, Nanako berkata kepada Guru Jingqing dengan sangat hormat. "Terima kasih, Guru, atas pencerahannya. Hanya dengan menyatu ke dalam lautan kesadaran seseorang dapat mencapai pencerahan. Dan aku seharusnya sudah menyatu dengannya sekarang." Ini, Guru Jingqing menekan keterkejutan di hatinya dan bertanya. "Saya berani bertanya, bagaimana cara penyembah itu melakukannya?" Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan tenang. "Saya kira saya telah mencapai semacam konsensus dengannya." "Dia?" Guru Jingqing bertanya dengan ragu. Mungkinkah penyembah itu menyebutkannya sebagai lautan kesadaran?" "Ya," Nanako mengangguk sedikit. "Bagaimana ini mungkin?" Guru Jingqing bergumam. "Biksu malang itu membutuhkan waktu 8 tahun untuk menyadari Taoisme. Dan saya melompat ke lautan kesadaran hampir setiap hari. Tetapi lautan kesadaran selalu sunyi senyap. Bagaimana penyembah mencapai konsensus dengan lautan kesadaran?" Setelah mengatakan itu, Guru Jingqing menyadari bahwa dia sedikit tiba-tiba dan dengan cepat berkata. "Amitabha, pertanyaan ini menyangkut privasi. Itu adalah biksu Malang Menglang." Nanako berkata, "Guru, saya secara terbuka menceritakan rahasia dan keinginan saya ke lautan kesadaran. Saya harap ini dapat membantu saya mewujudkannya. Meskipun tidak merespons saya segera mengintegrasikannya ke dalamnya." Guru Jingqing tertegun dan bergumam, pemujanya benar-benar berbakat. Melihat ke belakang, alasan mengapa Beku Malang itu memerlukan waktu 8 tahun menuju pencerahan mungkin karena Beku Malang itu selalu berpikir bahwa ia telah meninggalkan 7 emosi dan 6 keinginan. Tapi nyatanya, dia selalu menipu dirinya sendiri. Dan Beku Malang itu akhirnya dapat mencapai pencerahan. Saya khawatir ini bukan karena biksu Malang itu benar-benar telah mencapai dunia bawah sadar. Mungkin, pada saat tertentu, biksu Malang dan lautan kesadaran mencapai pemahaman diam-diam tertentu. Nanako tidak menyadari bahwa hati Buddha Guru Jingqing telah sedikit berubah. Dia berkata dengan sangat serius, "Mungkin sang guru memahami arah pencerahan. Ada penyimpangan tertentu. Meskipun Zifu dan laut kesadaran sama-sama dijelaskan dalam agama Buddha dan Taoisme. Pencerahan adalah wilayah mereka yang mempraktikkan Taoisme. Gagasan dalam ajaran Buddha adalah tanpa diri, dan gagasan dalam Taoisme adalah diri sejati, aslinya yang satu di selatan. Yang satu di utara, yang satu di kiri dan yang satu lagi di kanan, tetapi guru menggunakan teori agama Buddha untuk memecahkan masalah kultivasi. Yang mungkin menempatkan kereta di depan kudanya, atau bersikap sok. Karena pemikiran Taoisme adalah diri sejati. Maka mungkin lautan kesadaran perlu dibiarkan merasakan keadaan, diri sejati, sebelum dapat diintegrasikan dengan kesadaran spiritual saya." "Ah, ini," Jingqing sang guru tiba-tiba membeku di tempat.